Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama tahun pelajaran 2020-2021 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk litolabil ilmi di Madrasah Aliyah Al-Wataniyah 43. Berkaitan dengan matsama tahun ini, temanya adalah ukhuwah Islamiyah. Anak-anakku sekalian, ukhuwah berasal dari kata bahasa Arab akhun, atau bentuk jamaknya adalah ikhwatun, yang artinya saudara kandung atau kawan. Jamaknya ikhwanun, yaitu persaudaraan. Secara lugawi atau secara etimologi atau bahasa, ukhuwah mengandung arti persaudaraan, sedekat saudara kandung yang selalu bersama setiap saat, ibarat saudara serahim. Persaudaraan ini berisi cinta, kasih, rukun, dan damai. Menurut Syekh Nasih Ulwan dalam bukunya pada tahun 1990, ukhuwah jika dikaitkan atau dinisbatkan dengan kata Islam, ukhuwah al-Islamiyah, maka ukhuwah Islamiyah mengandung arti ikatan jiwa yang melahirkan perasaan mendalam, penuh kelembutan, cinta dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama berakidah Islam. Tanda kutip, yang sama-sama berakidah Islam. Ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan kata lain, ukhuwah Islamiyah adalah suatu ikatan akidah. Akidah itu artinya keyakinan, yang dapat menyatukan hati semua umat Islam, tetapi juga persaudaraan dengan setiap manusia meskipun berbeda keyakinan dan agama, asalkan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman seperti saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling menghargai. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, ini adalah suatu bungkusan, suatu ketetapan, suatu pegangan untuk orang-orang yang beriman yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu atau kecurigaan itu adalah dengan diantaranya adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat lagi Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian, firman Allah dalam surah Al-Hujurat ini menafsirkan bahwasanya sebagai hamba Allah yang beriman, sesama muslim menitik beratkan untuk saling menjaga agar tidak saling curiga, agar tidak saling menggunjing antara satu yang lainnya. Maka Allah menggambarkan ketika seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya berbuat seperti itu diibaratkan dia memakai bangkai saudaranya yang telah mati. Nauzubillah, summa nauzubillah. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda di dalam hadisnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Al mukmin lil mukmini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Kata Rasulullah, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu diibaratkan satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Anak-anakku, kita contohkan gedung ini. Bapak berada di lantai 3, Madrasah Aliyah Al-Wataniyah 43. Gedung ini tidak akan pernah bisa berdiri dengan kokoh dan bahkan bertahun-tahun seperti ini, alhamdulillah, kalau antara komponen yang satu dengan komponen yang lain, dalam hal ini material, itu tidak saling mengokohkan. Tidak mungkin bangunan ini hanya pasir semata kalau tidak ada semennya. Atau tidak mungkin hanya pasir dan semen kalau tidak ada batunya. Dan batu, semen, dan pasir tidak akan pernah menyatu kalau tidak ada air. Oleh karena itu, semua komponen, ya pasir, ya semen, ya batu, ya air, ya besi juga, dia saling menguatkan. Jadilah bangunan yang kokoh ini. Seorang muslim haruslah seperti itu. Ya syuddu ba'duhu ba'du. Menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kata Rasulullah, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, itu seperti halnya sebuah bangunan. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda berkaitan dalam pergaulan. Pergaulan seorang muslim di masyarakat itu bagaimana yang benar. Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, dia dikatakan muslim yang terbaik adalah muslim yang dapat menjaga lisannya. Dia menjaga lisannya agar muslim yang lainnya tidak tersakiti hatinya karena ucapannya. Dan juga wa yadihi, dia menjaga tangannya agar karena tangannya saudaranya akhirnya tersakiti tubuhnya. Itulah muslim yang baik. Anak-anakku sekalian, ukhuwah Islamiyah adalah sebuah ikatan yang sangat tinggi, luar biasa. Dan oleh karena itu tidak dikatakan dia berukhuwah al-Islamiyah kalau lisannya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, sehingga bisa menyakiti muslim yang lainnya atau sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, walaupun dia berbeda agama atau keyakinan dengan kita. Oleh karena itu, di bawah ukhuwah Islamiyah itu ada 3. Yang pertama, ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan terhadap sesama orang Islam. Kalau mengaku umat Islam tapi kepada sesama non-muslim dia berbuat jahat, dia menyakiti saudaranya meskipun bukan orang Islam, dia tidak dikatakan ukhuwah Islamiyah. Dia hanya bisa mampu dikatakan ukhuwah diniyah. Kemudian yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan berdasarkan rasa kebangsaan. Kita berada di luar negeri, begitu mendengar ada tetangga kita sama-sama orang Indonesia, betapa bangganya karena ada Indonesia di luar negeri bersama kita. Itulah yang disebut ukhuwah wataniyah. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan berdasarkan sesama makhluk. Kita saling menyayangi meskipun kita berbeda agama. Kita saling menyayangi meskipun kita berbeda makhluk manusia atau binatang dan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, itulah makna dari ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita sekalian dalam rangka mengisi Madrasah Aliyah Al-Wataniyah 43 ke depan. Mudah-mudahan kalian sebagai umat Islam menjadi generasi yang dibanggakan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemuda di masa yang akan datang. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.